Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau sore tergantung teman-teman kapan menonton video ini. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Aul Hidayat, selaku perwakilan dari kelompok 3. Ingin mempresentasikan dari slide pertama terkait materi kali ini, yaitu variasi ketinggian lapisan batas atmosfer. Baik, jadi anggota kami ada 3 orang. Yang pertama adalah teman saya Ihsan Fatah Pradana 11180094, kemudian Ringga Trigusti 11180103, dan saya sendiri Uli Hidayat 11180109. Untuk penjelasan berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Ringga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari lapisan batas atmosfer. Lapisan batas atmosfer merupakan bagian dari troposfer yang secara langsung dipengaruhi oleh permukaan bumi dan interaksi antara permukaan tanah dengan skala waktu 1 hari atau kurang. Keadaan permukaan seperti kelembaban, tanah, tutupan vegetasi mempengaruhi struktur dari lapisan batas atmosfer, perawanan, dan tentunya presipitasi. Selanjutnya, mengenai ketebalan lapisan batas atmosfer. Ketebalan lapisan batas atmosfer ini merupakan suatu parameter fundamental untuk melihat karakteristik struktur dari lapisan batas atmosfer itu sendiri, seperti halnya turbulensi, stabilitas atmosfer, serta pola proses konveksi dan proses pertukaran energi yang sebagian dilakukan oleh turbulensi. Apa sih pentingnya kajian mengenai lapisan batas atmosfer ini? Pentingnya kajian mengenai lapisan batas atmosfer ini sangat penting dilakukan untuk berbagai proses atmosfer, termasuk pembentukan awan, aerosol, pencampuran, transportasi, transformasi, dan pencampuran bahan kimia. Lapisan batas atmosfer ini sangat penting karena lapisan ini berpengaruh untuk perakiraan cuaca harian seperti kabut, embun, es, dan suhu yang berkaitan erat dengan prediksi lapisan batas atmosfer, dan bermanfaat dalam dispersi polutan, bahan kimia, dan turbulensi di lapisan atmosfer dekat permukaan. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tadi. Untuk sekarang kita akan membahas adalah kondisi cuaca yang berbeda dan variasi diurnal matahari. Jadi, ketinggian LBA bervariasi terhadap waktu dan kondisi cuaca yang terjadi. Ketinggian LBA maksimum atau puncaknya terjadi pada siang hari, di mana pada saat itu penyinaran matahari sedang maksimum. Kemudian ketinggian LBA minimum terjadi pada malam hari atau pagi hari, dikarenakan matahari di situ baru terbit sehingga panasnya itu masih kurang, atau dengan kata lain pendinginan yang ada. Kita next ke slide berikutnya. Kondisi cuaca yang berbeda. Oke. Jadi pada kondisi cuaca yang berbeda, ketinggian LBA juga bervariasi. Pada kondisi cuaca hujan dengan tutupan awan cumuliform, misalnya awan konvektif ya, ketinggian LBA cenderung lebih rendah jika dibandingkan dengan kondisi cuaca lainnya. Sedangkan pada kondisi cuaca cerah, ketinggian LBA cenderung lebih tinggi dibanding kondisi cuaca lain. Bisa lihat pada gambar di samping. Jadi pada penelitian sebelumnya dilaksanakan tentang penentuan ketinggian LBA dari profil angin radar cuaca. Ada profil angin radiation dan simulasi model WRF. Di sini terlihat ya, pada saat cuaca cerah maka LBA-nya akan tinggi. Pada cuaca buruk atau ada tutupan awan, LBA-nya relatif rendah. Seperti itu. Nah, berikutnya faktor yang mempengaruhi ketinggian LBA. Jadi ketinggian LBA itu ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi di dalamnya. Di sini kurang lebih kita bisa membahas ada 4 faktor. Yang pertama adalah tutupan tanah, yang kedua adalah kadar polutan, yang ketiga adalah topografi, dan terakhir adalah musim atau gerak semu matahari. Kita beralih ke faktor pertama, yaitu tutupan tanah. Faktor tutupan tanah atau vegetasi dapat menghambat panas pada siang hari dibanding
tanpa tutupan tanah. Sebagai contoh, misal di daerah gurun pasir dan di daerah yang banyak tumbuhannya, misal hutan. Tentu saja pemanasan lebih meningkat, lebih tinggi pada daerah yang tanpa adanya tutupan tanah. Sehingga bisa dikatakan bahwa daerah tersebut ketinggian LBA-nya relatif lebih tinggi dibanding yang memiliki tutupan tanah. Oke, baik, terima kasih. Sekian dari presentasi saya. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faktor yang mempengaruhi ketinggian LBA berikutnya yaitu kadar polutan. Ketinggian lapisan batas atmosfer tergantung pada konsentrasi polutan di atmosfer. Pada saat konsentrasi polutan tinggi, maka ketinggian lapisan batas atmosfer menjadi semakin rendah. Dan sebaliknya, pada saat konsentrasi polutan rendah, maka ketinggian lapisan batas atmosfer menjadi lebih tinggi. Terlihat jelas bahwa kadar polutan tinggi di daerah padat penduduk wilayah Timur Cina. Wilayah Timur Cina adalah wilayah utama yang tercemar, dengan konsentrasi PM2,5 rata-rata di atas 100 mikrogram per meter kubik selama musim dingin. Yang berikutnya yaitu topografi. Ketinggian LBA di pegunungan umumnya lebih tinggi dibanding permukaan yang datar atau dataran rendah jika melihat dari kekasaran topografi. Karena LBA bersifat dinamis, sehingga ketebalan LBA di dataran bisa saja lebih tinggi pada suatu waktu. Yang berikutnya yaitu musim atau gerak semu matahari. Pada bulan DJF di belahan bumi utara sedang mengalami musim dingin, sehingga ketinggian LBA-nya rendah. Untuk di BBS berlaku sebaliknya, dan pada periode JJA di belahan bumi utara sedang mengalami musim panas, sehingga LBA-nya lebih tinggi. Untuk di BBS berlaku sebaliknya. Dan demikian materi mengenai variasi ketinggian lapisan batas atmosfer yang dapat kami sampaikan. Semoga materi yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat, dan jika ada kekurangan dan kesalahan dari kami memohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.